Dari 2.700 data center dan ruang server yang ada di pemerintah saat ini, Pak. Dari ya survei cepat lah gitu, Pak ya. Yang punya sertifikasi tidak lebih dari 10%, Pak. Security. Yang punya ISO 27001, Pak. MIK Podcast menuju Indonesia Digital. Saya juga sudah survei, Pak. Saya mau naruh ke PDN, Pak. Tapi PDN bisa nggak menjamin keamanan data saya? Data saya ini penting loh, Pak. Ini versi KL atau D data. Dan jawabannya nggak berani jamin, Pak. Gimana tuh, Bapak? Kalau nggak berani jamin, ya aku nggak mau lah gitu. Sekarang gimana? Kayak gitu, Pak. Keamanan itu, Pak. Kalau saya tahu sebutnya security itu SECURITY. Security is not complete without you. Kalau security nggak ada U-nya kan jadi security, ya kan, nggak security lagi. Betul. Jadi keamanan itu bukan hanya tanggung jawabnya Kementerian Kominfo, Pak. Banyak faktor. Tidak ada satupun negara di dunia ini, bahkan swasta provider cloud di dunia ini yang berani menjamin keamanan 100%, Pak. Yang kita jamin adalah security dari sisi infrastruktur yang kita sediakan. Itu tanggung jawab kita, Pak. Betul. Tapi serangan bukan hanya dari infrastruktur, Pak. Bukan hanya dari jaringan. Isinya juga bisa. Kalau si programmernya, si secure coding, developernya itu nggak bisa bikin nggak mengamankan secure codingnya nggak bagus, jebolnya bukan karena kita loh, Pak. Betul. Karena mereka. Yang disalahkan siapa, Pak? Bawa juga. Iya, tapi kan tidak, kita juga tidak. Kan tahunya orang kadang beres, Pak. Itu yang terjadi loh, Pak. Ini yang saya bilang tadi, Pak. Orang perlu punya pengetahuan, Pak. Dia punya kemauan, punya pengetahuan, tapi belum tentu punya keberanian. Nah, dia bisa jadi punya kemauan, tapi belum punya pengetahuannya, Pak. Karena tidak semua orang dinas kominfo, tidak semua orang pusdatin itu backgroundnya IT, Pak. Dan semendalam itu. Itu kenyataan, Pak. Gitu loh. Nah, tapi oke lah bahwa belum berani memindah ke PDN karena isu keamanan. Sekarang kita balik, data center Anda certified-nya di security-nya seperti apa? Dari 2.700 data center dan ruang server yang ada di pemerintah saat ini, Pak. Itu saya dari survei cepat lah gitu, Pak ya. Yang punya sertifikasi tidak lebih dari 10%, Pak. Security yang punya ISO 27001, Pak. Dan mereka mempertanyakan PDN, Pak. Artinya apa, Pak? Kita mempertanyakan, ibaratnya saya punya rumah, Pak. Dia merasa aman di rumah yang pintu rumahnya itu diganjal, slotnya itu diganjal pakai kerupuk, daripada sebuah benteng, Pak. Apakah benteng bisa dijebol? Bisa. Tapi lebih mudah buka pintunya rumah yang slotnya pintu diganjal pakai kerupuk, Pak. Kerupuk, Pak, jebol. Kan gitu, Pak. Tetapi ya itu tadi, saya tidak mempercayai keamanan benteng. Bagi saya rumah saya lebih aman. Apakah ini benar? Ini semua kembali pada persepsi, Pak. Bahwa kadang-kadang kita perlu mawas diri lah. Saya tidak hanya mengatakan bahwa PDN itu super aman. Enggak. Tidak ada yang berani menjamin 100% keamanan suatu sistem siber atau digital gitu. Pak. Ya kan, Pak? Itu benar. Tetapi kita perlu mawas diri bahwa keamanan rumah kita sendiri pun juga perlu dievaluasi. Kita harus berani jujur menilai data center, keamanan data center yang digunakan oleh teman-teman di KLD yang belum mau pindah ini. Kedua, Pak, banyak sekali yang tidak mau pindah itu menggunakan data center asing, Pak. Di luar gitu dong. Di luar. Jangankan keamanan informasi, Pak, kedaulatan pun jujur aja kita perlu bertanya, Pak. Benar enggak kita berdaulat meletakkan data center kita itu pada penyedia cloud swasta asing? Oh, Pak, ada enkripsinya. Oh iyalah, Pak. Enkripsi itu dibangun di atas apa, Pak? Di bawahnya ini loh, Pak, di layer itu loh, Pak, di layer yang basicnya itu Anda yakin nggak gitu? Itu ya, saya tidak ingin mengatakan bahwa itu tidak berdaulat atau tidak aman, tetapi bagi saya seorang yang dididik dengan dididik secara militer,
dididik dengan wawasan nasionalisme yang tinggi, saya menyatakan ada solusi nasional yang sudah berstandar internasional, kenapa masih belum percaya dan Anda lebih merasa berdaulat, lebih merasa aman dengan meletakkan aset Anda bahkan mungkin disimpan juga di luar negeri. Mari kita evaluasi, Pak. Itu loh. Oke. Dan itu tidak sedikit, Pak. Itu yang benar. Kalau mau, Pak, jangan hanya mempertanyakan orang lain. Kita harus sebelum menanyakan orang lain, kita harus berani bertanya pada diri sendiri. Itu yang sebenarnya kalau kita perlu mawas diri lah, bijaksana lah seperti itu. Itu bukan hanya seperti itu, Pak. Tadi faktor rumah kita itu benar-benar dibangun dengan aspek keamanan nggak? Kesadaran bahwa kita itu menjaga kedaulatan atau tidak? Itu kan, Pak. Kita juga berbicara kita punya SDM yang memadai atau tidak? Itu kan banyak pertanyaan. Kita sudah punya SOP standar atau tidak? Banyak sekali daerah yang saya tanya, Anda punya SOP berapa item SOP yang Anda punya? Oh, kami punya 5 item SOP. Di ISO 27000 terkait dengan keamanan informasi itu SOP-nya ratusan, Pak. 144, Pak. Itu, Pak. Itu baru di sisi security. Betul. Oke, kita bicara SLA, Pak. SLA-nya. Oke. Dengan menempatkan di data center nasional, Pak, maka sistem itu dapat disimpan di 3 lokasi, Pak. Surabaya, Jakarta, Batam. SLA di 3, Pak. Kalau kita masih ragu dan lebih mempercayai dengan single data center yang dimiliki oleh KLD sendiri, hanya disimpan di satu tempat di data center sendiri, satu sistem saja, listrik mati ya semua sistem mati, maka ini adalah pemahaman yang luar biasa. Salut saya sama orang-orang yang masih berpikir seperti ini. Lebih yakin disimpan di satu lokasi daripada di 3 lokasi. Ini tidak berstandar sama sekali. Di kita 3 lokasi, 1 tier 4 dan 2 tier 3, Pak. Bisa disimpan di 3-tiganya. 2 di Jawa, 1 di luar Jawa. Gitu. Kita lokasi loh, Pak. Iya, betul. Kalau ini masih kurang diyakini, oke deh, ayo kita tambah lagi. Gitu. Ini sebenarnya soal pemahaman, soal pengetahuan, soal wawasan, Pak. Gitu. Kayak tadi itu tiga dimensi lah. Oke, saya mau atau tidak mau itu pilihan, Pak. Oke, saya mau. Tapi mau kemudian ada syarat lagi. Syaratnya itu dia punya kapasitas, Pak, untuk bisa menilai. Kalau dia tidak punya kapasitas untuk bisa menilai, maka setiap bisikan dari siapapun untuk tidak memakai PDN akan dia terima mentah-mentah, Pak. Tanpa melalui maaf diri, bijaksana, tanpa melalui proses evaluasi yang jujur lah gitu, Pak. Dan yang ketiga, Pak, dia punya keberanian atau tidak. Gitu. Karena keberanian ini tidak hanya tergantung dari dia sendiri, Pak. Kalau dia sebagai individu pasti dia yang berani. Tapi ketika mau pindah, kemudian tergantung pada pimpinannya atau kepada pihak lain yang menyebabkan dia tidak berani, ya faktor yang lagi, Pak. Dan itu terjadi, Pak. Kenapa belum pindah? Ya, Pak, soalnya si ini, Pak, staf si ini galak, Pak. Maunya kita bikin sendiri, Pak. Nggak mau ke sana, Pak. Itu kembali kepada ya will. Dan bukan di dia, Pak. Dia mau, Pak. Dia punya, udah kita pindah ada PDN. Tapi ketika ada pihak lain yang bisa memengkari nasibnya dia berkata berbeda, maka faktor ketiga ini, Pak, berani atau tidak, Pak. Nah, kalau itu ya semua boleh berbicara soal nasionalisme, tetapi kalau sudah bicara soal nasib, kadang-kadang kita juga harus berhati-hati. Dan saya bisa memahami, Pak. Dan saya bisa memahami sebagai manusia ya, Pak. Saya bisa memahami lah itu kondisi real di negara kita. Tapi tadi, Pak, masalah surat, Pak. Kalau ada jaminan gitu, Pak, perlu nggak sih, Pak? Oh ya, soal itu kita punya kontrak loh, Pak. Oh, ada ya? Ada. Oh, jaminan keamanan data kalau aku naruh di sana itu ada tuh? Gini, Pak. Kalau jaminan keamanannya itu kan masuk dalam semua kontrak, itu kan ada semua item-itemnya. Ada pembagian tanggung jawab, Pak. Share responsibility. Pasti, Pak. Bahkan kita dengan swasta pun seperti itu. Misalnya kita punya website dipasang di swasta begitu, pasang data center atau kelola swasta. Betul. Kita kena serang, boleh nggak kita nuntut ke si penyedianya? Dia bilang itu tanggung jawab Anda karena apa yang diserang
auditnya ada, isinya bukan data centernya gitu. Nah itu juga kan seperti itu. Tapi kenapa sama kita mau pasar 100% gitu? Kan nggak fair juga yang bangun sistemnya mereka, yang disuruh tanggung jawab kita. Yang kena kita. Oh, tapi soal infrastruktur, jaringan, nah kita amankan, tetapi soal coding kan memang tanggung jawabnya masing-masing, Pak. Iya betul. Itu loh. Mungkin itu belum tersampaikan kali, Pak, bahwa ada masalah keamanan, Pak. Tadi kan isunya cuma 2. Isu yang paling membahana itu PDN cuma 2, kaitannya dengan service desk yang lambat sama jaminan keamanan. Mungkin kalau Bapak melakukan proses edukasi bahwa untuk keamanan dengan konteks infrastruktur as a service itu ada model share responsibility model. Itu disosialisasi pasti kita sampaikan, pasti. Dan dalam bentuk letter gitu nggak, Pak? Kalau misalkan aku mau naruh di PDN gini, kemudian ini ada suatu kontraknya kan makro ya, Pak ya. Banyak, mungkin pasal banyak. Tapi kan yang menjadi fokus orang itu kaitannya dengan keamanan tadi loh, Pak. Bisa nggak itu menjadi sebuah kontrak terpisah ataupun apa gitu yang jadi pegangan gitu bahwa tanggung jawabku ini, tanggung jawabmu ini gitu loh, Pak? Ada, Pak. Itu ada, di kontrak itu ada. Kalau nggak mungkin, kita ini kan saya itu niru modelnya apa, cloud profesional lah. Jadi ada kontraknya. Memang yang kadang-kadang diminta itu NDA, ada yang minta, ada yang enggak. Tapi tidak diminta pun kita juga tidak melakukan apa namanya, tidak memanfaatkan data tanpa seizin yang bersangkutan. Pasti. Atau perintah regulasi, Pak. Atau perintah regulasi misalnya terkait dengan apa namanya, ada permintaan informasi tentang terorisme, itu pun pasti melibatkan pemilik data yang mau melibatkan tenannya lah. Karena kita nggak punya akses sama sekali, kita profesional lah seperti itu, Pak. Berarti jaminan keamanan itu sebetulnya ada ya, Pak? Sudah pasti, Pak, di dalam kontraknya itu pasti ada lah, nggak mungkin tidak ada kontrak. Gitu. Karena itu yang akan memastikan hak dan kewajiban kita, gitu. Karena tidak semua kita harus menanggung, Pak. Gitu. Ada pembagian tadi itu tanggung jawab ya, Pak. Gitu. Saya rasa wajar lah di profesional pun di swasta. Iya, itu satu standar. Kok maka kemarin beberapa ada yang masih bertanya. Mungkin yang menyampaikan yang belum tahu, karena yang bertanya mungkin bukan orang dinas kominfo-nya. Karena satu kementerian, Pak, satu kementerian Pemda itu yang tekan kontrak kan cuma satu, Pak. Oke, dan itu nggak menyebar kemana-mana kali, Pak ya? Itu kan tanggung jawabnya si untuk mereka untuk menyampaikan itu. Gitu ya? Iya kan, begini, Pak. Contohnya begini. Ada satu kementerian, misalnya Kementerian Dalam Negeri, itu kita kasih satu alokasi, kemudian kita kasih kuota. Misalnya kita kasih prosesornya 100 core, memorinya 1 tera, kemudian storage-nya 100 tera, misalnya begitu. Itu distribusinya ke dirjen-dirjen, ke direktorat, ke institusi di bawahnya Kemendagri, itu kewenangan mereka, itu kuota mereka. Kalau kuotanya misalnya sudah sampai di 80%, mereka bisa langsung kirim tiket untuk upgrade. Biasanya kalau sudah sampai 80%, tim kita itu tidak ragu untuk melakukan upgrade. Gitu, karena kita berbasis penggunaan. Tapi ada juga instansi yang masih menggunakan baru terpakai 10%, ada yang sudah minta upgrade. Ya pasti ditolak, Pak. Kita logis saja lah, karena ini kembali ke efisiensi negara tadi. Karena kita akan membayar apa yang mereka minta, bukan apa yang mereka pakai loh, Pak. Gitu. Itu apa nama itu? Mereka minta. Misalnya begini. Yang mereka minta ya. Yang mereka minta. Ya? Misalnya mereka minta 100 tera. Tapi yang terpakai baru 30 tera. Kita bayarnya 100 tera loh, Pak. Iya, betul. Itu. Itu yang menyebabkan negara kita bisa rugi besar, Pak. Dan kita menghindari itu. Nah, kembali ke isu yang awal tadi ya, Pak. Ke situ. Jadi memang cukup banyak faktor yang kita harus paham untuk mengelola government cloud. Itu berbeda dengan mengelola apa ya kita sebut private cloud ya, atau private cloud itu yang public cloud lah, Pak. Ya, public cloud ya, yang swasta punya itu. Ya, karena private public itu kan bahasanya kan ada. Kalau saya public itu negara, Pak. Iya kan? Paradigma konteksnya beda-beda. Paradigmanya itu kan beda-beda. Ya. Terakhir nih, Pak, untuk masalah PDN, Pak. Kalau saya melihat perusahaan-perusahaan data center di Indonesia itu kan dihandle oleh orang yang Bapak bilang tadi cuma 10, gitu kan. Kalau memang
ke depan bahwa pemerintah ini harus bisa memprovide teknologinya sendiri, yaitu tadi Bapak bilang pijakan dan mobil tadi lah, dalam konteks infrastruktur nih kita bicara. Ada rencana nggak sih Pak bahwa negara kita itu memiliki kapasitas dan kapabilitas ASN yang mumpuni untuk mengelola? Saya pikir 10 itu sedikit loh Pak. Sedikit. Bayangan saya itu sedikit loh. Di belakang itu banyak lagi. Nah, tim itu kan tentu kalau kita bisa melihat apakah dari swasta ataukah nanti dalam perencanaan kelembagaannya akan memiliki aspek yang lebih legal menjadi GovTech lah, kita bilang ke sana tuh Pak. Ada plan ke sana nggak? Karena memang bagian dari trust ini mau nggak mau Pak, Bapak masih terkait-kait dengan PDNS, bahasa yang pernah keluar waktu itu. Dan untuk menghapus S itu kan nggak segampang kita bilang sekarang udah PDN lo nggak PDNS lo, nggak sesimpel itu. Orang masih berparadigma, oh itu kan dikelola sama si X sama si Y gitu kan. Kapan kita benar-benar bisa mengelola itu walaupun tidak ada hal yang salah terkait dengan kerjasama dengan pihak ketiga. Nah, masalah GovTech terhadap pengelolaan teknologi pemerintah ini udah punya bayangan belum Pak, supaya kita punya, ini kan zamannya akan berakhir Pak Jokowi, at least di tahun depan gitu Pak ya. Tentu kan kita harus punya, mungkin ya nggak sekedar masukan bagi pemimpin baru di tahun ke depan bahwa teknologi ini mau kayak gimana, mau masih menggunakan pihak ketiga atau kita akan mengelola teknologi secara sendiri, khususnya di infrastruktur Pak. View-nya Bapak atau visinya Bapak kayak apa? Kalau konsekuensi kita punya PDN Pak, maka mau tidak mau pemerintah harus punya keberanian untuk mengelola sendiri. Ini sebenarnya ada satu budaya yang saya pahami Pak. Ini pemahaman saya sebagai pribadi. Kadang-kadang pemerintah sendiri pun tidak punya kepercayaan diri untuk mampu mengelola. Kalau saya Pak, ini pengalaman saya di Kebumen dulu Pak. Ketika saya masuk Kebumen dulu Pak, Kebumen ini belum ada kantor PDE. Mohon maaf waktu itu banyak kegiatan itu diserahkan pada pihak lain. Radio diserahkan pada swasta, kita yang penting sharing pendapatan. Kemudian website waktu itu sama swasta juga gitu. Nah ketika saya masuk di Kebumen Pak, radio sampai lalih. Saya ditanya sama Bupati, berani nggak bangun TV? Saya bangun TV Pak. Kita punya TV lokal di Kebumen waktu itu tuh 100% dikelola oleh pegawai pemerintah sendiri. Artinya kita tidak ada keterlibatan dengan swasta untuk managed service lah gitu ya. 100% oleh kita. Website kita kelola sendiri, security kita kelola sendiri, dan kita mampu loh Pak. Kelasnya Kebumen pada waktu itu. Betul. Nah kemudian kebetulan sekarang saya dipercaya untuk mengelola infrastruktur SPB nasional. Dan saya masih punya keyakinan Indonesia mampu, walaupun banyak pihak meragukan Pak. Meragukan ini kan karena pengalaman sebelumnya. Betul. Belajar dari pengalaman kita memperbaiki kan begitu Pak. Betul. Untuk PDN ini kita sudah mengajukan UPT, Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pusat Data Nasional. Ini satu usulan kita, satu pejabat eselon 2B. Jadi rencananya kita akan membangun 4 pusat data plus mengelola pusat data KLD yang memenuhi standar yang sudah berstandar seperti Kemenq. Itu kan sudah memenuhi standar, sudah tier 3, tier 4 begitu ya. Kemudian mana lagi kita lihat PSSN misalnya, itu mereka sudah memiliki standarisasi internasional. Itu kita ikut mengelola Pak. Ikut dikelola juga. Karena ketentuan di PDN ini seperti jadi harus terhubung, maka kita harus mengelola kan Pak. Betul. Maka UPT ini tugasnya adalah mengelola itu semuanya. Nah ini sudah kita siapkan UPT-nya, unit pelaksana teknisnya sudah kita ajukan sejak tahun 2021 Pak. 2021, 2 tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu. Memang kalau studinya sudah sejak tahun 2020. Jadi studi awalnya bikin langsung udah include itu toh? Lahirnya juga. Target kita tahu sebenarnya tahun 2023 ini paling lambat dia sudah bekerja. Harusnya. Tapi tertunda-tunda karena ya itu tadi Pak, kita bicara soal birokrasi agile, ternyata tidak se-agile itu, tidak selincah itulah. Banyak kekhawatiran di internalnya Kominfo, kok kita nambah struktur baru ya? Kan Pak Presiden nggak boleh nih struktur baru. Padahal kalau kita ngelola infrastruktur, kalau kita mau mendapatkan standar internasional, kita harus punya dedicated organisasi yang mengelola.
tidak bisa ad hoc gitu. Kalau ad hoc bisa ganti-ganti gitu kan, kerjaan sampingan. Oh iya, nah itu yang menjadi salah satu trust juga loh. Maka harus ada satu UPT ini yang dia secara dedicated mengelola pusat data, itu sudah diajukan. Di dalamnya termasuk ada fungsi-fungsi untuk mengelola nanti kita bicara soal JIP, National Network Operation Center, NNOC-nya ada. Istilah kita dulu sebelum JIP ini kita dulu sebutnya adalah NNOC, National Network Operation Center. Itu untuk mengelola JIP sebenarnya. Karena apa? Istilah ini saya ajukan sejak tahun 2015 sebelum ada SPPE. Jadi ketika masuk SPPE ya harus pasti di Indonesia dong. Oh iya, benar, setuju gitu. Direktorat saya dulu namanya Direktorat E-Government. Ganti jadi bahasa Indonesia, namanya Direktorat Layanan Aplikasi. Nah, kurang lebih seperti itulah. Nah, itu sudah disiapkan, termasuk kualifikasi SDM-nya. Kita sudah studi semua, Pak. Termasuk strukturnya kan seperti apa, mana yang tugasnya di sisi manajemen buildingnya dan environment, mana yang di sisi mechanical, electrical, mana di sisi IT dan cloud, mana yang tugasnya untuk menjamin kualitas, termasuk struktur karena kita ada banyak lokasi data center, maka ada unit-unit pengelola lokalnya yang bertugas secara terkoordinasi dengan pusat. Jadi tidak perlu membentuk banyak UPT, tapi juga satu UPT tapi mengelola banyak data center supaya jauh lebih efisien kan. Ini operasinya lebih terkoordinasi. Karena kita bicara soal cloud management gitu kan, Pak. Itu sudah semua, Pak. Termasuk dari mulai kebutuhan sertifikasinya, termasuk usulan untuk rewardnya. Karena susah, Pak, dapat orang, ada PNS yang masih mau jadi PNS dengan gelar sertifikasi profesi yang begitu panjang, gitu. Kurang gaji sih, Pak? Kurang, Pak. Ini kita kan gaji PNS berapa? Ya kayak saya lah, Pak. Penanggung jawabnya makin besar tanggung jawabnya ya. Ini curhat nih, Pak? Enggak, ini realisasi. Realitasnya seperti itulah. Tapi nggak apa-apa. Nah, ini UPT ini sudah kita siapkan, Pak. Sekarang sedang proses lagi, teman-teman di Kominfo sepertinya sudah teman-teman khususnya di kesekjenan di Biro Kepegawaian dan Organisasi sudah melihat seluruh persyaratan, sudah diskusi banyak dengan teman-teman di Menpan. Kalau di Menpan sendiri, Pak, mereka sudah malah menunggu, Pak Ipeng, ini PDN ini harus punya UPT loh. Kalau tidak, ini sertifikasi susah diterima loh. Jadi segera diajukan, Pak Ipeng. Ya, tetapi kan untuk pengajuan kita perlu persyaratan. Dan dari sisi kami, Pak Laib, semestinya sih sudah clear ya, Pak. Sekarang sedang dibahas oleh teman-teman di Biro Organisasi dengan Kemenpan. Itu ya planning segeranya ya, untuk bahwa itu tidak sederhana tadi, Pak. Kenapa? Rewardnya itu kan harus layak ya, Pak. Betul. Katanya data adalah new oil. Ini sekarang kita memegang pusat datanya pemerintah loh, Pak. Artinya itu kita itu menjaga sesuatu minyak yang nilainya lebih mahal dari berlian mungkin. Betul. Oleh karena itu wajar dong mereka mendapatkan reward yang manusiawi lah gitu loh, Pak. Manusiawi aja, nggak usah harus yang berlebihan loh. Yang layak lah dengan para profesional di luar. Kenapa? Karena mereka ini profesional, Pak. Gitu. Walaupun itu tidak mudah ya untuk bisa mencetak itu, Pak. Pak, saya punya keyakinan, Pak. Saya sangat-sangat yakin kita mampu. ASN ya, Pak, itu? ASN, Pak. Oke. Kenapa ASN, Pak? Saya minta ASN karena kita berbicara masalah kedaulatan data negara, Pak. Apakah mungkin masih ada peran serta swasta di situ, Pak? Mungkin masih dalam masa transisi, Pak. Tapi setelah selesai masa transisi, saya punya keyakinan kita bisa mengelola sendiri, Pak. Gitu, Pak. Clear, Pak? Clear, kita mampu, Pak. Oke, baik, Bang, untuk PDN. Baik. Kalau tadi kita cerita PDN ya, saya pikir dua isu tadi Bapak sudah jawab dengan clear ya. Terus kemudian behind story-nya juga tadi melihat ada yang trust, ada yang juga beda kepentingan. Ya, beda agenda lah. Itu urusan yang lebih tinggi lagi, Pak ya. Mungkin Pak Luhut dan Pak Mahfud aja lah yang ngurusin ya, Pak. Perlu peran beliau. Ya, itu saya sudah sangat interest, Pak, saat Pak Luhut udah mulai ngomong SPBE. Wah, nih Pak Luhut sudah bicara berarti. Pak Mahfud itu yang pertama kali berinisiatif untuk melakukan assessment terhadap KL di bawah Menko mereka.
assessment SPBE, dihitung berapa banyak server, berapa banyak aplikasi, berapa banyak platform, untuk selanjutnya dikonsolidasikan Pak. Jadi memang oke lah. Gerakan cepat ya. Gerakan cepat. Oke, JIP Pak. JIP ini bagi sebagian orang juga mungkin bahasanya cukup asing ya Pak ya. Yeah, Kalau mungkin kita orang IT pun JIP juga apa nih gitu ya, jaringan intra pemerintah gitu kan Pak ya. Yang notabene sudut pandangnya apakah ini hanya sekedar jaringan atau paradigmanya adalah mengamankan dalam konteks security Pak. Karena memang kita mengetahui lah di ilmu yang kuno gitu ya, ada internet sama ada intranet gitu. Kalau orang IT ini bahasa teknis banget nih, bahasa teknis banget nih. Kemudian kenapa pemerintah ini mesti dibuatkan jalur khusus kasarnya untuk berkomunikasi? Pertanyaan saya paling mendasar gitu, ibarat kata kita bikin jalan ya, walaupun saya nggak ngomong politik, isu jalan nih Pak ya. Pertanyaan saya, kalau emang kita membangun jalan khusus komunikasi antar KLD lah, misalkan antara kementerian dengan kementerian, kementerian dengan lembaga, kementerian dengan daerah, yang bakal lewat itu apa Pak? Kan itu menjadi pertanyaan krusial sebelum kita bikin jalannya Pak. Kalau yang jalan lewat cuman mobil family gitu ya, pick up sedan ya oke, begini kualitasnya. Tapi kalau yang jalannya tronton, nggak mungkin dong saya pasti bikin yang 10 meter dan sebagainya. Kira-kira yang bakal lewat di jalur yang namanya JIP tadi, atau bahasa kitanya adalah intranet tadi, itu bakal apa Pak yang lewat itu Pak? Itu pertanyaan mendasar loh Pak. Ya. Sebelum Bapak bikin yang lebih lanjut. Menarik Pak. Jadi begini Pak, Indonesia ini termasuk negara besar Pak. Kepulauan juga loh Pak. Kepulauan. Institusinya juga besar. Penduduknya juga banyak Pak. Betul. Nah, kita bicara di pemerintah dulu lah. Kenapa kita perlu mengamankan yang mau lewat apa sih gitu. Pemerintah Pak pada dasarnya adalah pemilik data terbesar loh Pak. Di negeri ini. Salah satu pemilik pemilik data terbesar Pak. Kenapa? Karena seluruh sektor hidup manusia, dari mulai dia belum lahir, sejak dia di kandungan, sampai dengan setelah dia dimakamkan, bahkan setelah pasca dia dimakamkan, itu selama dia dimakamkan selama bertahun-tahun, itu datanya ada di pemerintah Pak. Orang dimakamkan di mana, itu data itu akan terus disimpan oleh pemerintah. Sekian ratus juta penduduk gitu ya. Iya, dan itu tumbuh kan Pak penduduk. Kita jangan hanya bicara hari ini penduduknya 277 juta, tetapi kita berbicara lahir mati, yang mati kan juga kita data. Juga punya data sebelumnya gitu. Nah, itu datanya akan sangat besar, dari mulai sektor kesehatan dia, pendidikan, ketenaga kerjaan, pendidikannya dia dari mulai prasekolah sebelum dari TK sampai dia selesai sekolah, bahkan udah kerja masih ada ikut pendidikan training, semua. Begitu banyak data. Bahkan kalau kita bicara masalah transaksi harian Pak, misalnya pegawai ini absen di mana, kerja di mana, posisi di mana, perjalanan dinas ke mana, itu semua akan menyimpan data. Jadi pemerintah memiliki akses data yang sebenarnya memiliki suatu memiliki data yang begitu besar. Hanya sekarang tidak terasa, kenapa? Semua tersilo kecil. Oke, kita bicara masalah apa sih yang mau ditransmisikan. Ya, itu penting Pak. Apa yang mau ditransmisikan? Oke. Berawal dari mulai orang dalam kandungan sampai dengan dia meninggal, itu semua berbasis data loh Pak. Iya. Ibu hamil, kemudian disimpan sampai ketika dia hamil. Kalau kita mau bicara negara pendekatan kesejahteraan Pak, kalau kita mau menjadi negara yang hadir, bahkan ketika hamil pun kita pantau Pak, hamil sudah berapa bulan, si ibu sudah vaksinasi atau belum, sudah imunisasi atau belum, ibu ini sudah dapat sudah berkisar bulanan atau belum. Negara harusnya hadir sampai ke level itu Pak, untuk menjamin bahwa sumber daya manusia yang dihasilkan oleh ibu ini berkualitas, tidak kena stunting, tidak kena kurang gizi dan sebagainya gitu. Itu mulai harus ditransmisikan Pak. Ketika sejak ibu hamil ini, siapa yang akan mengontrol? Apakah hanya kementerian atau dinas kesehatan, atau termasuk perangkat-perangkat negara yang lainnya?
semua pasti akan partisipasi Pak berkaitan dengan kesejahteraan si ibu hamil ini. Sampai kemudian lahir dan sebagainya, sekolah, riwayat kesehatan, riwayat pendidikan, sampai dengan dia kerja, semua tercatat semua. Ya, betul. Begitu banyak sektor Pak. Ya. Jadi kalau kita bicara mas transmisi data, seluruh sektor pemerintahan akan berkontribusi pada satu single manusia ini Pak. Iya, betul. Dan itu kali jutaan, ratusan juta. Maka kalau kita bicara masalah transmisi, begitu banyak transmisi data, itu kita baru berbicara dari efek dari isu dari sektor, dari ikonnya manusia. Kalau kita bicara masalah dari sektor administrasi pemerintahannya, dari manajemen aset, manajemen keuangan, manajemen kepegawaian, manajemen kinerja, macam-macam, maka akan lebih banyak lagi. Bukan hanya terkait dengan manusianya saja, tetapi juga terkait dengan resources-nya. Kalau kita bicara dengan Indonesia sebagai negara besar, kita bicara masalah sumber daya alam juga. Semua perlu manajemen. Dan manajemen ini kompleks sebagai satu ekosistem. Maka kita perlu menjamin bahwa negara tidak terganggu selama proses manajemen itu Pak. Maka transmisi harus aman. Itu satu kunci Pak. Itu kita mengamankan dari aspek transmisinya ya Pak. Iya, transmisi, betul. Transmisinya kan ada dari infrastrukturnya, nanti storage-nya, processing, tiga Pak. Nah, dari hal seperti dari itu saja kita sudah banyak hal yang harus kita amankan gitu kan Pak. Betul. Oleh karena itu tidak bisa dihindari bahwa kita harus punya suatu sistem transmisi yang aman. Bukan hanya antar data center, bukan hanya antar sistem, antar terminal ke terminal, tetapi sampai di level penggunanya Pak. Dia saya ini sebagai warga negara dan sebagai aparatur harusnya punya peran yang berbeda. Gitu kan Pak? Yeah. Peran saya sebagai aparatur sipil negara, sebagai pengelola pusat data, saya punya peran lebih dibandingkan orang-orang yang lainnya. Masyarakat sebagai pengguna layanan, ya asasnya dia hanya sebagai pengguna layanan. Dia sebagai pengguna layanan pun, masyarakat sebagai pengguna layanan tetap harus diamankan aksesnya. Kan begitu Pak. Maka jaringan intra pemerintah tidak hanya berkutat pada bagaimana menghubungkan antar data center, tidak hanya berhubungan dengan bagaimana menghubungkan antar proses atau antara ASN, antara mesin dengan ASN, bahkan antara ASN dengan ASN Pak. Maka saya di dalam bahkan kalau kita bicara lebih lanjut Pak, government dengan bisnis pun perlu pengamanan loh Pak. Pengamanan dengan bisnisnya G2B ya. G2B. Nah, yang sering kita abaikan sekarang itu Pak, oke lah, kalau G2G kita amankan sepakat. G2B kita amankan sepakat. Gitu kan Pak? Yeah. G2E government antara mesin dengan aparatur sipilnya dengan employee-nya sepakat kita amankan. Tetapi yang sering kita abaikan sekarang ini Pak, E2E Pak. E2E komunikasi antar aparatur sipil negara, employee to employee, aparatur pemerintah dengan aparatur pemerintah, penyelenggara dengan penyelenggara negara, itu juga perlu diamankan Pak. Kenapa? Karena di dalamnya berlangsung ditransmisikan informasi-informasi yang tidak jarang berklasifikasi sangat rahasia Pak. Sekarang Pak, kalau kita lihat gini Pak, konsep JIP itu bukan hanya, ini konsep yang saya bangun ya Pak, yang betul. Coba kami bangun Pak. Karena di Perpres SPP-nya itu yang termasuk yang mengangkat supaya JIP itu menjadi satu hal yang dibangun secara komprehensif adalah saya Pak. Ketika nyusun, kemudian saya akan ikut nyusun Perpresnya sampai ke lampirannya. Kenapa? Isunya bukan hanya soal mentransmisikan antara mesin-mesin, tetapi yang salah satu yang urgent adalah yang saya lihat cukup berbahaya adalah E2E-nya Pak. Kenapa? Sekarang kita bicara masalah jadi bukan hanya jaringan intra pemerintah, tapi sebenarnya di dalamnya ada jaringan komunikasi intra pemerintah Pak. Jaringan komunikasi. Jadi JIP itu bukan hanya soal transmisi, tetapi juga komunikasinya Pak. Ngobrolnya ASN gitu Pak. Ngobrolnya ASN Pak. Sekarang gimana Pak? Kita bicara masalah yang rahasia pakai WA group. Iya Pak.
Itu kan Pak. Bahkan untuk kepentingan yang sifatnya krusial, rahasia, kita menggunakan WA group Pak. Betul. Terus gimana kita mau bicara masalah kedaulatan Pak? Nggak bisa. Oleh karena itu Pak, konsep JIP itu tidak hanya bicara masalah menghubungkan kabel fiber optik dengan fiber optik, atau menghubungkan antara PDN tuh PDN dengan PDN atau data center lainnya, atau data center ke ASN-nya, tetapi juga ASN dengan ASN juga perlu diamankan komunikasinya Pak. Oleh karena itu program kita juga membangun sebuah sistem komunikasi intra pemerintah. Makanya solusinya bukan hanya kabel dengan kabel, frekuensi, tetapi virtual ya Pak ya? Iya, tapi juga kami mengusulkan programnya adalah penyediaan akses internet khusus bagi ASN Pak. Tidak menggunakan frekuensi umum publik ya. Bahkan sampai ke seluler pun sebenarnya kami juga mengusulkan kita punya satu band khusus untuk kepentingan ASN. Tujuannya apa Pak? Kita ambil contoh ya gini Pak. Dulu pernah ada kejadian di Papua yang kemudian pemerintah mengambil suatu kebijakan seluler itu diminimkan Pak, dikecilkan. Akibatnya Pak, komunikasi melalui seluler itu menjadi tidak mudah. Beberapa pihak bilang menjadi putus gitu Pak. Apa yang terjadi Pak? Apa yang terdampak Pak? Aparat yang menangani kerusuhan itu sendiri pun tidak bisa berkomunikasi Pak. Betul. Ini kan satu hal yang kemudian menjebak kita sendiri. Iya, karena matiin semua. Matiin semuanya. Iya, betul. Artinya apa? Kita tidak hanya membunuh atau mematikan komunikasinya orang-orang yang aparat lah kasarnya, yang terlibat di kerusuhan saja, tapi aparatnya pun menjadi tidak bisa berkomunikasi. Gimana kita mengkoordinasi? Oleh karena itu, saya mengusulkan satu frekuensi khusus bagi seluler ya, berbasis seluler untuk kepentingan negara Pak. Itu penting loh Pak. Nah kemudian itu bisa kita gunakan juga untuk mengatasi ASN yang saat ini didera sebagai fakir bandwidth. Lucu loh Pak, aparatur sampai kehabisan pulsa. Tetapi itu satu hal yang kadang-kadang maksudnya ASN atau aparatur penegakan hukum atau ketertiban keamanan kehabisan pulsa kan dapat gaji gitu. Maka soal dapat gaji semua dapat gaji. Tetapi soal penggunaan kan masing-masing gitu. Oleh karena itu saat ini kalau kita mau jujur, banyak ASN yang masih mensubsidi pulsa untuk kepentingan negara Pak. Saya ikhlas, saya nggak ada keberatan. Tetapi ini realita yang harus dihadapi Pak. Yang isu kedua bukan soal uang untuk beli pulsa, tetapi aspek keamanannya menjadi tidak sebelum keamanan, aspek jaminan interkoneksinya yang menjadi tidak terjamin. Gitu loh Pak. Tidak dapat dipastikan 100% bahwa si aparat ini dengan mudah bisa dihubungi untuk bertindak ketika terjadi sesuatu. Kenapa? Juga, ya? Pulsinya habis kok. Mau apa lagi? Ya karena kita menjawab dengan hal sederhana gitu kan. Tetapi kondisi sederhana itu pun kalau negara ini punya suatu solusi, kuat kita Pak. Nah maka saya munculkan satu frekuensi khusus untuk seluler. Jadi ketika terjadi kerusuhan, contoh Perancis terjadi kerusuhan, semua komunikasi ya mau nggak mau dibuka. Mau contoh kerusuhan yang terjadi di mana itu, di Mesir, yang basisnya dengan medsos tertentu. Zaman dulu itu ya? Iya kan? Ya itu kan menggulingkan ya sampai hampir menggulingkan ya. Pemerintah kan dengan menggunakan medsos tertentu gitu. Iya betul itu. Nah, jadi kajian kita mau mematikan. Seperti apa cara kita mematikan? Gitu. Oke lah, terpaksa kita harus mematikan supaya tidak terjadi penyebaran lebih lanjut gitu kan. Isu-isu tertentu dengan medsos apapun lah gitu. Maka yang dimatikan. Pemerintah juga nggak boleh mati dong. Yang di Perancis ini kalau kita mematikan supaya virus itu tidak bisa menyebar, matikan. Tapi pemerintah juga ikut mati loh. Komunikasinya ya mau nggak mau kita kembali ke zaman dulu. HT kemana-mana. Masalahnya sekarang yang punya HT siapa? Jadi yang punya HT aparat-aparat tertentu gitu loh. Kita sebagai aparatur yang di lapangan tiap hari nggak mungkin kemana-mana bawa HT juga gitu kan. Nah maka kita tetap solusi seperti yang harus dicari. Makanya solusi fiber optik, solusi dengan pipa dengan tembaga, frekuensi umum, dengan seluler, itu semua solusi JIP yang harus kita bangun. Di samping membangun sistem komunikasi intra pemerintah Pak.
Itu kalau kita berbicara tentang apa yang mau ditransmisikan, ya semua hal, semua kepentingannya pemerintah, dari mulai penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan ketertiban, jaminan keamanan, tugas negara yang ada di situ, itu harus dijamin bahwa dia berlangsung dengan aman, tidak terganggu dalam situasi sekrodit atau setidak terkendali apapun. Itu yang kita harus jamin ada, Pak. Oke. Berarti nggak relate banget secara 100% dengan cuman PDN ya? JIP bukan hanya soal PDN, bahwa saat ini kita baru menyelenggarkan JIP untuk PDN ya karena memang anggarannya kita baru segitu. Kenapa anggaran begitu? Bisa jadi kami kurang mensosialisasikan kepada para pengambil kebijakan bahwa sebenarnya JIP itu tidak sesederhana itu loh. Lebih banyak loh, lebih luas loh.